sedang dalam proses pelantikan di masa sekarang. Nah, secara teknis saya akan jelaskan nih dengan tahapan-tahapan dan berkenaan itu kapan, itu arahan pimpinan, karena pimpinan yang bukan kewenangan kami menentukan kan, apalagi BKPSDM hanya menjalankan tahapan-tahapan sesuai dengan mutasi itu kan dalam masa saat ini masih masa larangan. Jadi Pak PPK itu masih tidak boleh lagi melakukan pergantian kecuali dengan izin dari Menteri Dalam Negeri. Nah, tahapannya itu pertama kita mengajukan izin ke Mendagri untuk memutasi orang-orang siapa yang memutasi sesuai kebutuhan tentunya lah. Yang di sini cocoknya secara kompetensi kemana gitu. Nah, itu yang dijadikan pertimbangan kenapa menjadi dipindah atau kadang itu. Nah, setelah dapat sebelum ke Mendagri kita berizin juga ke gubernur. Nah, nanti gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Karena gubernur memberikan surat pengantar, nah itulah yang disampaikan ke Mendagri. Kalau dirasa oleh Mendagri memenuhi syarat, maka terbitlah rekomendasi persetujuan namanya. Nah, kalau ada syarat-syarat yang kurang lengkap, maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi. Nah, setelah itu tergantung PPK hendak melakukan pelantikannya kapan. Nah, kalau kami kan sifatnya administratif nih, mendukung apa-apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, itu yang diproses di situ. Itu prosesnya. Nah, selain ke Mendagri juga ada rekomendasi persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara. Nah, jadi ada dua rekomendasi Menteri Dalam Negeri, rekomendasi Badan Kepegawaian Negara. Nah, itu yang dilengkapi untuk kebutuhan proses mutasi PNS saat ini. Itu Pak dari ulun. Amun dari kendala administrasi itu berbeda lah Pak, yang menyebabkan pelantikan belum dapat dilaksanakan sampai saat ini tidak. Tidak. Izin itu aja yang jadi kendala. Dan memang ini bukan masalah Kota Baru aja loh, masalah seluruh Indonesia. Sampai dengan 6 bulan sejak Pak Bupati dilantik sampai dengan 6 bulan itu harus berizin. Itu Pak kendalanya. Dan di Kalsel pun kan belum ada nih yang dilakukan pelantikan dan sebagainya. Bagaimana proses Kalau yang eselon 2 itu dibentuk namanya tim uji kompetensi namanya. Itu beranggotakan 2 orang pejabat di lingkungan provinsi, kemudian 2 orang dari akademisi Universitas Lampung Mangkurat, dan 1 orang dari pemerintah kabupaten. Nah, tim ini karena yang mengevaluasi apakah pejabat tersebut dimutasi atau kadernya. Nah, ini yang jadi pertimbangan Pak Bupati untuk melakukan mutasi. Nah, kalau untuk yang eselon 3, 4 ke bawah, itu namanya ada tim Baperjakat, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Nah, tim ini yang melakukan evaluasi kinerjanya selama ini. Nah, yang hasil rapat Baperjakat inilah yang disampaikan oleh Pak Sekda ke Pak Bupati. Itu evaluasinya di situ Pak. Kader datang terlambat lah, yang sekarang kan masih berproses. Yang kosong itu konsekuensinya paling di PLT kan dulu. Pelaksana tugas itu kan boleh maksimal sampai 6 bulan pelaksana tugas itu. Jadi yang pada intinya proses mutasi, pelantikan dan lain-lain itu kembali itu hak prerogatifnya Bupati. Jadi perda batasan harus ada pelantikan kapan, arahan dari pimpinan langsung. Pimpinan merasa ada yang harus dipenuhi untuk pengisian jabatan, itu kepimpinan langsung dalam hal ini Bupati. Jadi dan misalkan terlambat nanti kena sanksi apa kan itu hak konsekuensinya itu memang haknya Bupati untuk mengadakan pelantikan kapan, mengisi kapan. Tereda misalkan dari pusat harus pelantikan dalam jangka 3 bulan ini tidak ada mengganggu loh Pak, maksudnya tuh dalam pelayanan publiknya jalan aja nih. Jalan aja. Yang kami di internal BKPSDM alhamdulillah jalan. Tapi kalau yang secara global ranahnya bukan kami menjawabkan global, karena untuk SKPD yang lain-lain itu bukan kami ranahnya untuk menjawab jalan atau ada. Yang jelas kami dalam bentuk urusan pengelolaan dalam hal ini ASN. Berarti untuk rencana pelantikan ini belum. Tapi di tahunnya enggak?
tahun 2025 ini kah atau Ya, kembali lagi kami ini kan SKPD teknis Oke. yang mana menjadi arahan atau kebijakan pimpinan karena laksanakan masalah kapan kewenangan pimpinan. kewenangan pimpinan kapan nih. Jadi secara kinerja, kalau ada pejabat yang kosong itu boleh ditunjuk pelaksana tugas. Jadi untuk tetap kinerja SKPD itu Jalan. tetap jalan, maka ditunjuklah pelaksana tugas atau pejabat Dan sementara. pelayanan berjalan. Itu untuk memastikannya di situ. Jadi kadang mungkin ada kekosongan sejujurnya karena ada pelaksana tugas itu.